kami telah menyerahkan 5 buku Gibran Engine ke KPU, terutama ke para komisioner KPU. Tema ini semoga dibaca dan menjadi kajian dan memberikan tanggapannya kepada rakyat. Kita bisa bertahan di sini. Hidup pas-pasan. Aku nggak mau, Mas. Rima. Tolong tahan emosi kamu. Ingat anak kita, Ciko. Urus aja sendiri. Aku mau pulang ke Indonesia. Kita bisa bertahan di sini. Aku mau pulang ke Indonesia. Kau mon, kalau bengak, ya kan, jangan kau pelihara, kau buang. Masa kau nggak tahu membedakan mana kritik, mana fitnah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si almarhum Krismon ya, yang semakin kesini bibirnya makin tebal. Kalau Pinocchio semakin dia berbohong, hidungnya makin panjang. Nah ini aneh sekali teman-teman ya. Si almarhum Krismon ini makin kesini bibirnya makin tebal. Bibirnya apa mukanya bang? Keduanya kayaknya. Mukanya udah tebal ya. Setebal badak ya. Dan bibirnya sekarang makin doer. Ya mungkin efek kebanyakan bohong teman-teman ya. Apalagi saat ini laporan Bang Bill terhadap dirinya sudah mulai direspon ya oleh polisi. Jadi sudah bisa dipastikan lah sebentar lagi almarhum Krismon akan mencret-mencret di celana. Gini aja Mon, gini aja ya. Ini saran dari saya. Biar kau itu selamat dari jerat hukum ya. Mending kau pura-pura mati lagi aja ya. Kau kan udah pernah pura-pura mati ya. Dan akhirnya kau bisa bangkit lagi dari kematian ya. Bangkit dari kubur. Nah sekarang kau pura-pura mati aja lagi ya kan. Bilang aja bahwa selama ini yang gentayangan itu bukan dirimu. Tapi hantu Krismon. Mungkin aja Mon ya. Mungkin aja. Ntar kau bisa ngibulin polisi gitu loh. Kayak kau yang dulu pernah ngibulin Yamaguchi University gitu. Teman-teman. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Rasain kau Mon ya, rasain, makanya jadi orang jangan sok-sokan ya, udah malsuin ijazah ya kan, malah menuduh ijazah orang lain yang palsu.
emang nggak tahu diri, benar-benar nggak tahu diri Komon ya. Oke teman-teman ya, coba saya bacakan teks di badan videonya karena sepertinya sangat kecil dan sulit dibaca oleh teman-teman melalui HP gitu ya. Mohon doa dan supportnya. Ini adalah Bang Bill ya yang menulis ya. Hari ini BAP, kasus dugaan ijazah palsu almarhum Krismon diperiksa. Semua berkas almarhum Krismon yang didapatkan di Yamaguchi oleh teman saya, begitu maksudnya, Joshua Sinambela dan Roni Teguh, sudah kami siapkan. Mantap Bang Bill. Tujuan baik pasti berbuah baik. Amin ya rabbal alamin. Bentar lagi ada yang sakit gigi. Nggak sakit gigi, mencret di celana dia nanti ya kan. Iyalah, lanjut. Karena yang mereka lakukan itu adalah terus-menerus dan bertubi-tubi, sehingga rasanya kita merasa tidak saja cukup untuk melakukan perang udara, perang darat pun kita lakukan. Hari ini adalah pemanggilan kedua, rangkaian dari laporan yang sebelumnya. Bang Bill dari YouTuber Nusantara melakukan inisiasi ini, supaya apa? Kita hanya pengen masyarakat, rakyat seluruh Indonesia tahu betul mana yang benar, mana yang salah. Tidak by persepsi, tidak karena kemakan hoax yang terus-menerus setiap hari mereka lakukan, ya sehingga kasihan masyarakat tidak tercerahkan. Dan hari ini kita pengen banget membuktikan bahwa siapa sesungguhnya Rismon, siapa sesungguhnya mereka itu yang akan kita lakukan. Nah, rangkaian ini nanti akan memulai, mohon maaf, kita semuanya akan terbelalak dengan fakta sesungguhnya apa yang terjadi pada mereka itu. Ini penting, dan kita harus melakukan ini untuk kepentingan negara dan bangsa, supaya masyarakat dan rakyat kita tidak disesatkan oleh ulah-ulah mereka. Monggo. Bang Bill, silakan Bang Bill. Ya, makasih Bang Andi. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Taufik Bil Fakih, biasa dipanggil Bang Bill. Saya punya kanal YouTube Bang Bill Offside. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Bang Andi, buat Mas Agri, buat teman-teman dari aktivis perempuan P4, dan juga dari relawan Prabowo Gibran, relawan Jokowi, ada Seknas di sini. Intinya ini adalah rangkaian kedua setelah beberapa pekan yang lalu saya dan juga teman-teman melaporkan secara resmi kepada saudara RHS. Di mana juga jauh sebelum kami melaporkan secara resmi, saya secara pribadi sejak tahun lalu sudah membuat pengumuman di media sosial saya bahwa orang yang selama ini koar-koar tentang ijazah Pak Jokowi palsu, orang yang selama ini koar-koar tentang Mas Gibran itu tak lulus SMA atau tidak menggunakan SK penyetaraan dengan baik, ternyata adalah orang yang diduga justru memiliki ijazah palsu dari Jepang dan juga tidak pernah melakukan SK penyetaraan yang dia akui. Yang dia akui di persidangan-persidangan, di ruang publik bahwa dia adalah doktor dan juga magister dari Jepang, sekaligus dia mengakui bahwa dia melakukan SK penyetaraan. Nah, dalam penelusuran saya dipastikan saudara RHS ini tidak pernah tercatat, terekam secara digital bahwa yang bersangkutan memiliki disertasi yang menjadi syarat seseorang menjadi doktor, memiliki tesis yang menjadi syarat seseorang menjadi magister di luar negeri, dan juga syarat SK penyetaraan. Itu tidak pernah ada dari sosok Rismon Sianipar. Sehingga itu atas nama pribadi dan juga orang yang memberikan penghormatan kepada Pak Jokowi yang difitnah, yang dihina, dan juga orang yang menghormati realitas kehidupan sosial kita, saya kemudian akhirnya melaporkan secara resmi dan berharap kepada Rismon Sianipar itu sebenarnya ya lakukan klarifikasi. Yang kedua adalah kemudian kita berdebat secara akademik, dan yang ketiga kita lakukan somasi. Nah, setelah rangkaian ini kita lakukan, tidak mendapatkan kepastian, tidak ada respon, maka kita resmi melaporkan. Nah, hari ini setelah kita laporkan, saya dipanggil oleh pihak penyidik untuk didalami, diberikan pertanyaan kurang lebih tadi hampir 30 pertanyaan, luar biasa. Dari jam 11 sampai dengan jam 4 sore ini, saya jawab semua pertanyaan dan juga saya bawa data-data, fakta-fakta, bukti-bukti bahwa RHS, orang yang selama ini koar-koar tentang mengungkap kebenaran, bicara soal keadilan,
soal tanggung jawab moral dan sosial, ternyata orang ini diduga justru pemilik ijazah palsu, bergelar palsu, dan juga orang yang kita duga sebagai pemberi keterangan palsu di persidangan yang ada di Vina Cirebon, Jessica Mirna, Komisi Informasi Pusat atau KIP, dan terakhir dia di CLS. Tapi aku heran ketika sidang di CLS, pasca kita laporkan, dia sudah tidak mengakui bahwa dia dari lulusan Yamaguchi Jepang. Pelajaran moral buat kita semua di kesempatan hari ini bahwa kita boleh berbeda secara politik, boleh berbeda secara pilihan figur kita, tapi dalam konteks ketika kita mengkritik, tolong kita pilah-pilah. Selama ini yang kita lihat, Rismon Senipar dan kawan-kawan menuduh Pak Jokowi pemilik ijazah palsu dengan penelitian yang keliru dan juga salah fatal. Nah, ternyata justru yang kita ketahui bersama, RHS ini pemilik ijazah palsu. Nah, hari ini setelah kami laporkan, kami memastikan ini akan terjadi pendalaman. Jadi menurut penyidik tadi akan ada pendalaman di lembaga-lembaga tertentu, di instansi-instansi tertentu, di pihak-pihak yang kemudian terkait, yang kemudian akan menguatkan bahwa apa yang kita temui ini adalah sesuatu yang benar adanya. Saya pastikan tidak akan pernah melaporkan Rismon Senipar kalau benar-benar dia tidak memiliki data dan bukti kuat kalau ternyata dia pemilik ijazah palsu. Jadi setelah kita laporkan dan kita di BAP, berarti semua prosedur sudah kita lakukan. Kami menghubungi pihak-pihak lembaga-lembaga tertentu, saksi-saksi yang punya kekuatan secara korespondensi dengan pihak Yamaguchi. Bahkan saya kemarin sempat ke luar negeri, dalam hal ini Malaysia, bertemu juga dengan pihak-pihak yang punya hubungan kedekatan dan sangat tahu dengan sosok dari Rismon Senipar. Terakhir kami juga sedang mempersiapkan agar kemudian mendapatkan catatan resmi dari pihak Yamaguchi, walaupun itu juga domain dari pihak penyidik. Tapi pada faktanya teman-teman subscriber, YouTuber, teman-teman masyarakat Indonesia dukung ini. Kenapa? Karena memang apa yang dilakukan oleh Rismon Senipar itu berdampak yang luar biasa. Polarisasi, kita saling benci di mana-mana. Ini Bu Diana kalau di TikTok saling baku hajar, orang pendukung Pak Jokowi bukan pendukung. Tapi ingat, masalah ijazah ini bukan cuma masalah pendukung dan pembenci Pak Jokowi. Bahkan orang yang sebenarnya tidak ikut-ikut campur, masyarakat secara umum itu terkontaminasi dengan polarisasi ini. Nah, artinya penting untuk kemudian kita bersama-sama mengawal kasus ini. Kita ingatkan terus PMJ, ya, Polda Metro Jaya, dan saya berharap teman-teman pendukungnya Pak Jokowi dan seluruh masyarakat secara luas, mari rame-rame kita tetap gugat Rismon Senipar agar mempertanggungjawabkan apa yang selama ini yang sudah dia buat, keonaran yang sudah dia lakukan. Ya, itu adalah pernyataan dari Bung Agri Fanani dan juga Bang Bil, ya, saudara kita sesama Termul yang tergabung dalam ya komunitas YouTuber Nusantara. Ya, gimana menurut teman-teman nih? Sependapat nggak dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman kita yang satu ini? Hai, Mon. Siap-siap loh, Mon, ya. Siap-siap bikin akta kematian untuk yang kedua kalinya. Kalau kau bikin akta kematian untuk yang kedua kalinya, Mon, kau pasti akan masuk Muri, ya kan? Dan Guinness of Record, ya. Satu-satunya orang di dunia yang membuat akta kematiannya sendiri bahkan sampai 2 kali. Lanjut. Kami telah menyerahkan 5 buku Gibran Endgame ke KPU, terutama ke para komisioner KPU. Tema ini semoga dibaca dan menjadi kajian dan memberikan tanggapannya kepada rakyat. Kita bisa bertahan di sini. Hidup pas-pasan. Aku nggak mau, Mas. Rima. Tolong tahan emosi kamu. Ingat anak kita, Chiko. Urus aja sendiri. Aku mau pulang ke Indonesia. Kita bisa bertahan di sini. Aku mau pulang ke Indonesia. Iya. Aduh, Mon. Itu bibir kau setebal itu. Kenapa, Mon? Hah? Habis kena sengat lebah ya, Mon, ya. Dan video kedua menurut saya tidak kalah ngakaknya, teman-teman, ya, yaitu sebuah adegan, ya. Sebuah apa namanya?
Ya sebuah adegan sinetron yang diperankan oleh host Setannya TV Hah? Bersama Miss Risma. Ada aja netizen ini ya. Saya hadirkan bukan untuk kita setujui teman-teman ya. Video-video yang baru saja kita saksikan itu adalah video-video yang sebaiknya kita hindari. Tapi nggak apa-apa kan kita numpang ketawa. Iya toh, iya lucu soalnya. Lanjut. Nah, di dua buku yang dipublish oleh Budipa ini, ya, saya hanya bisa mengomentari yang otak politik gitu ya. Otak politik Jokowi, kajian berbasis neuropolitika. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kemarin di sidang CLS, ya, ada yang katanya wakil dari UGM atau pengacara Jokowi itu seolah merendahkan kompetensi maupun kajian dari Budipa. Kita belajar artificial intelligence atau kecerdasan buatan dari awal, pasti mengerti bahwa artificial intelligence itu sebenarnya memodelkan otak manusia, ya, dari sinapsis node menjadi node, ya, sinapsis jadi node dan lainnya, sistem ambang batas, ya, 1001 menggunakan thresholding function, itu semua memodelkan sistem kinerja otak yang sampai sekarang juga masih misteri, ya. Sistem syaraf kita itu jauh lebih misteri, jauh lebih menarik untuk digali daripada alam semesta, sistem universe, ya. Jadi dari pertanyaan kemarin di sidang CLS itu terlihat bahwa dia yang bertanya itu tidak punya kedalaman atau fundamental dari mata kuliah atau pelajaran dari neuroscience yang dicoba untuk dimodelkan dalam artificial intelligence yang sampai sekarang sudah kita nikmati, mulai dari ChatGPT dan lainnya. Nah, neuroscience ini berkembang terus, bukan hanya di dalam video, image, telecommunication maupun lainnya, juga saya kira ke politik, gitu ya. Jadi mereka yang bertanya tidak ada persinggungan antara neuroscience, artificial intelligence dan politik, itu orang yang kurang update atau update, ya, dari sidang CLS kemarin. Begitu betapa merendahkan, bahkan justru menunjukkan kealpaan dia tentang perkembangan artificial intelligence sekarang ini. Itulah yang kemarin saya tonton full, ya, sidang CLS terkait keahliannya Budipa. Nah, saya kira, ya, di buku ini, ya, betapa neuroscience dan politik itu bisa dikawinkan. Neuroscience dengan image processing, video processing, telecommunication, digital communication, dan atau dikenal dengan data communication, itu bisa dikawinkan. Kenapa tidak dengan politik? Ya, mungkin berkembang lagi nanti. Tes. Apa lagi? Tumben kabel, Pak. Iya, masalah. Itu neuroscience. Waktu saya ngomong mati. Ya. Tes. Nah, inilah perkembangan peradaban manusia. Ya, perkembangan peradaban manusia yang saya bilang tadi, neuroscience atau ilmu otak itu terus berkembang. Sampai saat ini bahkan saya merasa kurang update saking perkembangannya sangat cepat. Nah, menegasikan perkawinan neuroscience dengan ilmu lainnya itu menandakan kealfaan pengetahuannya justru. Nah, di buku ini justru kita belajar, saya pun belajar bahwa neuroscience itu bisa dikawinkan dengan ilmu-ilmu bukan hanya sistem matematika, ekonomi,
bahkan politik. Nah ini juga pelajaran, buku ini menjadi pelajaran bagi saya. Oh ada ya perkawinan antara ilmu otak, data science, neuroscience dengan politik. Nah polisi juga harus tahu itu, jangan menutup diri. Ini nggak ngomong tentang TikTok ini, Mas. Ya, jadi hanya karena ilmu ini baru, yang bahkan saya mempelajari neuroscience, artificial intelligence juga, bagi saya ini hal yang baru, bukan berarti langsung ditolak. Itu nggak ada landasan ilmiahnya, hanya karena ini sesuatu yang baru. Harusnya kepolisian jangan menutup diri terhadap ilmu-ilmu seperti ini, yang bahkan saya pun baru tahu ternyata neuroscience bisa dikawinkan dengan ilmu-ilmu yang berbau sosial, berbau politik dan lainnya. Oleh karena itu semoga buku ini, ya, semoga buku ini membuka khasanah baru, membuka wacana baru, supaya negara kita ini menjadi negara yang lebih beradab. Bukan karena kita nggak tahu langsung ditolak, itu tidak ilmiah. Kan begitu dari kepolisian ya, Polda Metro Jaya. Oh buku JWP tidak ilmiah, tanpa membuktikan atau memberikan tulisan mana yang tidak ilmiah. Harusnya tradisi kita, ya, bukan tugas polisi untuk menyimpulkan mana yang ilmiah atau tidak ilmiah. Biarkan itu ada di ruang-ruang seminar. Makanya selalu saya bilang, kalau ada yang salah di buku Jokowi's White Paper, harusnya itu dikoreksi, dibantah, diperbaiki di ruang seminar, bukan di meja penyidik. Yang kita selalu saya katakan, untuk mengeluarkan istilah-istilah saintifik pun harus kita, di meja penyidikan itu harus kita tulis istilah itu, jangan sampai salah di BAP. Itulah saking butanya pendidik kita kan, ya, karena memang pendidikannya tidak berkaitan dengan itu. Nah semoga Indonesia ke depan jangan lagi seperti kita ini, ya, kaum pemikir justru dikriminalisasi. Kaum pemikir nanti takut, ya, menelurkan atau mengkreasi buku yang menurut para penguasa tidak benar, nanti dikriminalisasi. Maka peradaban kita akan mundur. Demokrasi kita bukan lagi progresif, tapi apa sih namanya itu, stagnan atau bahkan backward, ya. Menurut saya backward demokrasi. Ya, inilah, ya, kriminalisasi terhadap RRT merupakan simbol kriminalisasi terhadap para pemikir, penulis, pendobrak juga. Pendobrak dalam arti apa yang menurut penguasa benar bisa kita tantang, kita dobrak. Tidak benar itu. Nah, kalau para pendobrak ini ditakut-takuti dengan penjara, ancaman-ancaman sampai pasal 32 dan 35, 12 tahun, maka saya kira Bung Rocky Gerung juga nanti akan berpikir ulang untuk menuliskan buku-buku yang mendobrak kebenaran-kebenaran status quo versi penguasa. Nah, semoga buku ini hadir dan semoga ada donatur, ya, untuk bisa membantu menyebarkan buku ini ke semua kalangan di semua elemen masyarakat. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ini ya, kita selesai. Mon, panjang kali kau ngomong, Mon, ya. Aku tunggu-tunggu sampai 8 menit ya. Makanya aku potong aja lah ya. Bikin pusing, Mon, ya. Menyebabkan HP cepat rusak, Mon. Cuma gini loh, Mon, ya. Apa yang ingin saya sampaikan kepadamu, kau ini kan sudah terjepit, Mon, ya. Udah terpojok. Ibaratnya anjing itu udah kaing-kaing gitu loh. Maju kena, mundur kena. Ngapain kau masih bacot sana bacot sini? Seharusnya kau itu mikir aja, Mon, gimana sih caranya agar kau itu bisa lepas dari semua jerat hukum yang saat ini menerormu gitu loh. Jadi
dengerin saran saya di bagian depan tadi. Pura-pura mati lagi aja, ya kan? Kau kan udah pernah pura-pura mati dan berhasil. Sekarang pura-pura lagi. Lanjut. Jenderal mengatakan kalau Pak Jenderal atau siapa ya Purnawirawan Bang Rismon, Mon, Mon, makin teruk aja kau tengok muka kau teman. Kok tambah kurus kau, Mon? Nggak makan kau, Mon? Nggak tidur kau? Tidur kau, Mon. Ya, minum vitamin. Udah gitu kau usah kau pikirkan kali berapa lama kau nanti masuk penjara, Mon. Tengok tuh kesian kali aku nengok kau lah, Rismon. Kudoakanlah ya, Mon. Mudah-mudahan set kau nanti sampai di pengadilan, sampai masuk penjara ya, Mon. Si Rismon ini, ya, dia bilang kan, katanya Pak Jenderal atau siapa ya, purnawirawan atau kaum pemikir lainnya. Rismon ini berperasaan jadi kaum pemikir. Padahal si Rismon ini adalah kaum yang memikirkan bagaimana memfitnah Pak Jokowi. Kata si Rismon, kalau RRT saja dengan gampang dimasukkan ke penjara, maka selesai sudah rakyat Indonesia ini. Lah, memangnya RRT itu siapa, Mon? Mon, RRT itu, Mon, ya hanya sampah masyarakat. Orang yang sudah terkena gangguan jiwa karena kebencian kepada Bapak Joko Widodo. RRT itu bukan siapa-siapa, Mon. Rismon, Roy, Tipa itu hanya manusia yang gak tahu diri, memfitnah Pak Jokowi, mantan presiden, ya ijazahnya palsu. Jadi gak usah bangga kali, Mon. Kau pikir ya kan, kalau seandainya kalian masuk penjara, maka selesai sudah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, Mon, kalau kau masuk penjara, Mon, ya kan aman damai, Mon. Percayalah kau. Kata si Rismon, maka tidak akan ada lagi yang berani mengkritik penguasa di republik ini. Mon, kau bukan mengkritik, kau memfitnah. Yang kau fitnah mantan presiden, ya. Habis itu yang kau fitnah lagi wakil presiden, Mon, yang sedang menjabat, Mon. Jadi itu bukan kritik. Kau, Mon, kalau bengak, ya kan, jangan kau pelihara, kau buang. Masa kau nggak tahu membedakan mana kritik, mana fitnah? Ya, Mon, ya, kau bukan kritik, Mon. Sekali lagi sama kau bukan kritik, Rismon, kau memfitnah. Terus kata si Rismon, bayangkan kami itu didukung oleh para PH yang 7 kali 24 jam bekerja loh, dan kami tidak dibayar. Salah orang tuh lah, kenapa orang tuh mau tidak dibayar? Hah? Ya kan, Mon? Masa iya mau gak dibayar? Agak kurang yakin aku, Mon. Terus kata si Rismon, bahkan seringnya saya malah dibayarin di kantin. Miskin kali kau, Mon, sampai di kantin mulai dibayarin kau. Apa kata dunia? Jadi uang buku kau mana? Masa di kantin mau dibayarin juga? Yang betul, Mon, ya kan? Mintalah tuh sama pendukung-pendukung tuh, tahu itu ya kan, supaya kau nanti di kantin gak dibayar orang tuh. Kan malu kau dibayarin. Seorang Sumatera Utara dibayarin makan di kantin. Apa kata dunia? Kata si Rismon, bayangkan, inilah mereka-mereka inilah yang sebenarnya pejuang-pejuang masa kini. Yang membela kau itu, pengacara kau itu pejuang masa kini. Dia pejuang membela orang yang salah. Emangnya ini bukan pejuang masa kini. Ini pejuang salah tempat, Mon. Tapi karena mereka, Mon, pengacara, tak bisa ditolaknya ya kan, Mon. Itu tugas dia. Dibelanya juga lah kau. Sebenarnya orang tuh kau geli, Mon. Kata si Rismon, bukan kami RRT, maksudnya bukan dia yang pejuangnya, tapi itu ya para PH. Mon, kau pun bukan pejuang juga. Orang itu pun bukan pejuang juga, Mon. Itu tugas orang itu. Ya kan? Karena orang itu sudah ditunjuk untuk bela kau. Cuman kasihan juga punya orang itu. Kenapa orang itu nggak mau dibayar? Padahal yang dibela ini, Mon, jelas-jelas sudah salah. Masih juga orang bela. Kau berterima kasih sama orang itu kau. Ya, Mon. Terus kata si Rismon, yang saya pun tidak tahu draft ini selesai karena setidaknya paham juga dan selesai. Para PH inilah yang akan membentuk masa depan Indonesia untuk yang lebih baik. Mon, gak mungkin, Mon, orang itu membela kau, habis itu kan kau bilang orang itu membentuk Indonesia supaya menjadi lebih baik. Mereka itu, Mon, ya itu tugas, profesi, Mon, gak bisa ditolaknya. Siapapun yang minta bantuan pasti mereka bantu.
Jadi Mon, cuman ya orang itu salah bantu. Dibantunya orang tukang fitnah, RRT. Udah jelas-jelas membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Nyesel orang itu sebenarnya Mon. Udah lah nggak dibayar. Nengok muka kau tiap hari. Mon. Oh Mon. Gini aja Mon ya. Kau nggak usah tiap hari nampak di media sosial Mon. Mending kau istirahat. Ya kan, tidur kau yang cukup Mon. Udah kurus sekali kau tengok. Udah lain kali muka kau itu Makan vitamin Mon. Siapkan mental kau untuk menghadapi pengadilan. Ya kan, daripada tiap hari kau kesana kemari minta bantuan. Siapa juga yang menolong kau? Tukang fitnah tuh Mon. Tak ada yang menolongnya. Belum lagi kau nanti Mon dilaporkan lagi tuh. Masalah ya kan, ijazah kau dari Yamaguchi. Apa enggak demam kau nanti Mon? Berapa banyak nanti kau itu Mon? Diponis hukuman penjara Mon. Jadi gini aja lah Mon. Kau bilang sama istri kau ya kan, baik-baik berdoa. Mudah-mudahan nanti agak-agak ringan sikit, kayak 15 tahun. Nah, kayak gitu aja hukumannya. Kalau sempat 30 tahun Mon, apa enggak? Berapa lama lagi itu Mon? Istri kau nunggu kau nanti Mon. Kasian pula wanitanya Mon. Tua lah dia Mon. Ya kan? Mon, oh Mon. Aku sebenarnya kasian ya kau Mon. Dari awal Mon, waktu video kau keluar, ya kan, udah aku nasihatkan sama kau, jangan kau lawan orang baik Rismon. Tapi gak ya kali kau, ya kan, waktu pertama kali tuh video kau keluar, saya yakin, ya kan, ijazah Jokowi 11.000 triliun % palsu. Akhirnya apa Mon? Ya kan, ijazah kau yang palsu. Pak Jokowi nggak mungkin ijazahnya palsu Mon. Orang Mon udah menjabat jadi wali kota 2 periode Mon, kau bayangkan itu. Habis itu gubernur Mon, naik pula lagi jadi presiden 2 periode Mon. Masa kau tuduh ijazahnya palsu? Ya nggak mungkin lah Mon. Berapa lama itu Pak Jokowi menjabat, ya kan, di pemerintahan? Tidak ada satupun lembaga pemerintahan yang menuntut Pak Jokowi masalah ya keaslian ijazahnya. Baru kau lah paling bengak manusia. Kau ikut kan Mbak Egy Sujana? Kan waktu itu kan kau ikut Egy Sujana kau. Jumpa kau sama Rizik ya kan? Pegang-pegang tangan kau. Sekarang mana Riziknya? Akhirnya apa Mon? Tuh Egy Sujana menyelamatkan diri. Kau yang tenggelam. Kan? Orang Sumatera Utara Mon, gak ada sebengak kau. Kita orang Sumatera Utara itu Mon, ya selalunya berdiri pada kebenaran. Bukan menghina, merendahkan, memfitnah orang lain. Apalagi yang kau fitnah ini mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini Mon. Terus ini lagi, wakil presiden. Kau fitnah juga, ijazahnya kau bilang ya kan gak punya ijazah SMA. Apa gak setengah kau? Gak mungkin Mon. Wakil presiden, tuh bukunya yang kau bawa itu ya kan, perasaan kau ngetop ya kan, cek-ceknya kan buku kau tuh paling paterna Mon ya. Padahal kau sendiri tidak tahu latar pendidikan dari wakil presiden. Tak mungkin wakil presiden itu Mon tak tamat SMA. Dia sudah pernah menjabat wali kota. Udah gitu Mon, bapaknya Mon, ya mantan presiden Mon. Kau bayang kalau pakai otak kau tuh. Kalau kau punya otak, takut kau nggak punya kau. Gak mungkin lah anak ya presiden Mon gak tamat SMA. Kita aja Mon, sesusah-susah kita tamat anak kita SMA, apalagi Pak Jokowi, wali kota, gubernur, presiden. Kalau mau nuduh tuh Mon, agak-agak kau tengok sikit. Kalau kira-kira cocok kau tuduh, baru kau tuduh. Ini sekelas Pak Jokowi, mantan presiden, kau tuduh ijazahnya palsu. Sekelas Gibran Rakabuming Raka, anak mantan presiden, kau tuduh ijazahnya palsu. Apa enggak bengak? Betul kau Mon. Mon, udahlah Mon ya. Kudoakanlah kau ya Mon ya. Mudah-mudahan cepat ini pengadilan selesai. Habis itu ya kan meringkuklah kau dalam penjara. Dan kudoakan mudah-mudahan tobat kau di sana. Mana tahu nanti tobat kau, ya kan? Bagus hidup kau ke depannya. Ya kan Mon? Walau macam mana pun Mon, kau tetap saudaraku lah Mon. Sama-sama Sumatera Utara. Ya Mon ya? Salam hormat dari aku Rismon. Aku hormat kau bukan apa-apa, supaya kau tobat besoknya. Sebenarnya muntah lah udah muka kau. Apalagi kemarin tuh ya kan, kau pegang tangan sama sini jijik ada udah muka kau. Emang ya? Berjuanglah kau Rismon terus di jalan kebodohan.
Ibu Yohana ya. Jadi Mon, dengerin tuh apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana itu adalah nasihat yang sangat mulia, ya kan? Sebetulnya jijik kali ngelihat muka kau Mon, tapi karena berharap kau itu besoknya bertaubat Mon, ya kan? Makanya di stitch lah sama Ibu Yohana. Mon. Gimana Mon? Pertanyaan Ibu Yohana barusan di bagian depan. Benar nggak tuh? Mukamu tambah tebal Mon. Bukan bang, mukanya tambah kurus, kulitnya yang tambah tebal, setebal badak gitu. Makanya nggak punya malu bang. Aduh Mon, teman. Bibir kau itu tadi juga. Kok bisa makin able gitu Mon? Teman-teman. Ya udahlah teman-teman ya, nggak usah saya komentari lebih panjang lagi terkait komentarnya Ibu Yohana karena sudah sama-sama kita dengarkan bareng-bareng ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.